Di sini kita akan membacakan cerita hikayat tentang Saijan dan Ikan Toda. Let's get it! Hikayat Saijan dan Ikan Toda. Menurut Sohibul Hikayat, bermula ada seorang datuk yang satri mandraguna, sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara selat laut dan selat Makassar. Siang malam ia bersemadi di batu karang. Di antara percikan buih, deburan ombak, angin, gelombang, dan badai topan, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunan yang kelak. Ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lagi mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam. Seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh, persis saat Datu Mabrur membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu Samadikku? Ikan apa kamu? Aku, Ikan Toda, Raja Ikan Toda yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Mabrur. Aku takut, katanya megap-megap, matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di selah-selah karang tajam. Jadi itu rakyatmu? Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Ya Datu, tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku, dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku. Raja Ikan Toda mengiba-ngiba seolah sulit bernapas. Insannya membuka dan menutup. Baiklah, Datu Mabrur berdiri. Sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba. Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan cucu-cucuku nanti. Lalu Datuk Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah, jawab Raja Ikan Toda. Datuk Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Toda dapat memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus saijan, seiring sejalan, seia sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakat mufakat, bantu membantu, bahu membahu. Setuju? Setuju, Datu. Sahut Raja Ikan Toda yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu,
Datu Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Todak dari jepitan karang. Lalu diucapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Todak itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datu Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung karang kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. "Saijan!" seru Raja Ikan Todak sambil melompat di permukaan laut. Saijan! Sahut Datu Mabrur. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan. Dari dasar laut, kian lama permukaan dataran itu kian tampak. Naik dan terus naik. Lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, "Saijan! Saijan! Saijan!" Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Todak telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datu Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijan dan Ikan Todak dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru. Selesai. Itu tadi cerita hikayat Saijan dan Ikan Todak dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!